Halo, selamat siang Sobat IGRC Asal Yusuf. Apa kabar semuanya? Senang sekali pada siang hari ini saya dengan Yovani Maria kembali kita dapat berkumpul lagi dalam IG Live RSI Asal Yusuf. Dan pada siang hari ini tentunya dengan materi yang lebih seru lagi dengan dokter spesialis yang sangat hebat dan luar biasa. Pada siang hari ini saya ditemani oleh Dr. Gestana Andrew namanya, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter, biasanya dipanggilnya Dr. Gestana ya, biar lebih akrab dengan teman-teman semuanya. Nah dokter, pada siang hari ini kita langsung aja ya, kita mau ngebahas tentang TBC pada dewasa. Tentunya teman-teman sobat semuanya sudah tahu ya penyakit TBC itu dari zaman lama, dari dahulu, dari kita mulai kecil sampai dengan dewasa. Tapi semakin kesini, semakin waktu ke waktu tuh TB itu semakin berkembang. Penyakitnya juga sudah menjalar kemana-mana. Nah, kita akan membahas itu dengan Dokter Gestana ya dok. Dokter, saya langsung mau bertanya aja sebelum para pesertanya yang lain yang lagi mulai mengaktifkan IG-nya bertanya. Saya mau bertanya sebelum kita review kembali, kita coba diskusikan kembali sebenarnya TB itu apa dong? Kita harus tahu lagi ya, jangan ada yang lupa, taunya TB, tapi singkatannya apa, penyakitnya apa, kena kemana, kita belum tahu. Mungkin dokter bisa jelaskan dari awal situ dulu ya. Baik, selamat siang, sahabat saya dari RSI Asal Yusuf. Kita membahas mengenai tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman Mycobacterium itu merupakan kuman obligat intraseluler yang membutuhkan oksigen. Yaitu terbagi menjadi beberapa jenis. Namun yang paling sering menginfeksi manusia itu adalah genus dari Mycobacterium, spesies dari tuberkulosis. Acap kali disingkat TB atau TBC ya. Tuberkulosis itu merupakan kuman penyebab tuberkulosis ya, ditemukan oleh Koch gitu ya. Dia infeksinya merupakan infeksi kuman bakteri, jadi bukan virus, bukan parasit ya. Kumannya kan bakteri. Bakterinya itu menular. Jadi ini penyakit yang menular dari orang ke orang gitu ya, terutama lewat droplet maupun lewat aerosol gitu ya, terutama lewat droplet. Nah, infeksi kuman tuberkulosis ini bisa menginfeksi individu, baik individu yang sehat, tapi lebih sering pada individu yang memang memiliki resiko seperti anak kecil, lansia, kita tenaga kesehatan, atau penduduk di daerah yang pemukiman yang padat penduduk, atau juga pada populasi khusus, misal di rumah panti werda, atau di lapas, atau di sekolah. Nah, terus TB kan dia bilang banyak macam yang bisa menyerang kemana aja. Itu yang dimaksud TB yang menyerang itu di dalam tubuh kita ya. Berarti bisa menyerang kemana aja. Karena yang kita tahu TB itu adalah penyakit paru-paru kan. Tapi ternyata bisa juga yang menyerang organ-organ lain yang ada di tubuh kita. Ya betul. Terus lihat Ibu Fani. Jadi tuberkulosis itu awalnya dia merupakan kuman yang utamanya itu akan menginfeksi paru-paru dulu. Tapi perjalanan penyakitnya itu pada tiap orang bisa berbeda-beda. Utamanya itu memang lewat paru-paru dulu. Jadi kuman tuberkulosis tersebut akan masuk lewat pernapasan, lewat upper airway, lewat paru-paru. Kuman tersebut akan berkembang biak di alveolus paru. Nah, membentuk fokus primer atau kompleks primer goal. Kemudian di kompleks primer itu akan memicu daya tahan tubuh innate dan adaptif dari penderita tersebut, sehingga kalau misalnya infeksinya selesai, kumannya mati, tidak berkembang biak menjadi tuberkulosis paru. Tapi bisa juga kalau misalnya dia kuman itu lolos dari pertahanan di paru-paru, dia bisa melewati pembuluh darah, bisa mengenai organ lain seperti mata, otak, bahkan sampai tempat yang jauh sampai tulang belakang, atau bisa juga ke saluran kemih. Terus kalau seandainya dia dibilang di kelenjar itu dokter,
Ya, sorry, salah satu yang lain juga ada di TB kelenjar gitu. Jadi utamanya karena kelenjar itu ada namanya sel-sel kekebalan tubuh ya, sel kekebalan selular terutama. Dia akan menangkap si kuman tuberkulosis itu. Nah, dilalah kuman tuberkulosis itu bisa bersifat dorman. Kalau dorman itu dia tertidur, tidak aktif, maka secara prinsipil dia bisa lolos dari sinyal pendeteksi kuman-kuman oleh kekebalan tubuh, sehingga bisa aja kumannya di situ di kelenjar tidak bergejala, kemudian pada saat satu waktu bisa terkena penyakit yang lain atau tiba-tiba sakit yang lain atau mengalami misal pasiennya ada demam atau kumannya itu tiba-tiba aktif, makanya kan berkembang biak menimbulkan gejala terutama pembengkakan di kelenjar di leher. Nah, ini kan dokter sebagai dokter penyakit dalam nih, dokter kan berarti menangani organ yang memang ada di dalam tubuh, khususnya tubuh orang dewasa ya dokter ya. Nah, dari penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan penyakit dalam itu, dari penyakit-penyakit yang hubungan dengan penyakit dalam, apakah bisa menyebabkan TB atau dari misalnya virus TB itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit di luar TB, misalnya penyakit dalam tuh ada yang misalnya menyebabkan DM ya, gula darah, atau misalnya dia bisa menyebabkan penyakit, kalau yang paru-paru kita udah tahu misalnya yang lainnya itu dokter, penyakit hati, gagal ginjal, apakah dari kuman TB itu bisa menyebabkan itu atau sebaliknya? Misalnya kita punya riwayat ibu atau bapak punya riwayat gula darah, bisa nggak dia terkena TB? Jadi yang harus kita perhatikan adalah tuberkulosis itu kuman komunitas gitu ya, jadi ditularkan di komunal gitu, dari orang ke orang, tidak bisa ujuk-ujuk kita tertular gitu ya, harus ada penderitanya. Nah, kalau di negara Indonesia itu penderita TB-nya tuh cukup tinggi, jadi kita perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mendeteksi istilahnya gitu ya. Nah, apakah kuman TB penyakit tuberkulosis bisa menyebabkan penyakit lain? Jawabannya tidak. Tapi penyakit tuberkulosis bisa memperparah kondisi penyakit yang sudah ada gitu. Misalnya pada pasien ya. Oh iya, maaf ya, saya ini dokter tadi sempat agak batuk gitu. Nah, kita dari pagi itu memberikan pedoman untuk men-screening. Jadi men-screening itu orang yang bisa aja tidak ada gejala, tapi dia memiliki faktor resiko untuk terkena tuberkulosis. Karena kan kita tuberkulosis itu kan penyakit yang memang butuh waktu gitu ya. Kadang tidak semua orang itu begitu terinfeksi timbul gejala gitu ya. Nah, orang-orang mana yang kita perlu curiga, oh ini bisa nih terinfeksi TB. Contohnya pasien diabetes mellitus, terutama pasiennya gula darahnya tidak terkontrol gitu ya, 300, 400, pasiennya kurus dan segala macam. Terus yang kedua, pasien-pasien dengan terinfeksi HIV. Ya, terinfeksi HIV, maka kita melakukan screening infeksi oportunistik, salah satunya adalah tuberkulosis gitu ya. Terus yang ketiga, pada pasien-pasien yang menerima terapi antisupresi kekebalan tubuh, contoh pasien-pasien autoimun, pasien lupus, atau pasien-pasien dengan terapi kanker gitu. Jadi kita perlu memikirkan, memperhatikan kira-kira muncul nggak ya gejala-gejala tuberkulosis gitu, karena di dunia kedokteran tuberkulosis merupakan salah satu degrade imitator ya. Jadi banyak penyakit yang gejala-gejala itu tidak bisa melihat gejala sakit yang lain gitu ya, seperti pandangan kabur ternyata tuberkulosis, pembesaran kerja dipikirnya tumor ternyata tuberkulosis gitu ya, paru-paru basah dipikirnya tumor ternyata tuberkulosis, perlengketan di perut dipikirnya infeksi ternyata tuberkulosis gitu. Nah kan dari banyak penyakit sekarang contohnya tadi dokter bilang penyakit gula darah tinggi tidak terkontrol. Mungkin pemirsa taunya ya udah saya udah sakitnya gula saja nih yang saya tanganin ya saat ini dengan minum obat atau suntik insulin hanya sekedar itu, padahal bisa berisiko kena TB. Nah bagi para mungkin di sini ada pasien-pasien yang memang penderita gula darah tinggi DM, agak bingung nih dokter, waduh saya berarti kalau DM beresiko juga dong untuk TB. Nggak usah takut, karena kita bisa lakukan screening, kita bisa tangani dari sejak dini dan bisa diobati ya dokter. Nah tanda dan gejalanya apa kalau untuk mereka yang sakit
misalnya kayak penyakit gula yang menjadi penyerta ke arah itu biasanya tandanya apa sama dengan yang baru pertama kena TB atau penyakit penyerta gitu dokter? Kita semua bisa ya, tergantung dari organ mana yang terlibat. Kalau untuk paru-paru ada gejala klasik seperti, kan kita kalau tahu gejala diabetes ada gejala 3T ya, polifagi, poliuri, polidipsi, dan penurunan berat badan. Seperti paru-paru juga TB paru ada batuk berdahak atau batuk produktif lebih dari 2 minggu disertai demam atau badannya merasa panas setiap sore hari gitu ya, ada berat badan turun atau bisa juga ada batuk darah gitu. Nah kalau pada kondisi-kondisi yang tertentu misal diabetes gitu, kan diabetes itu bisa menyebabkan alterasi dari sistem imun. Nah, untuk membutuhkan supaya penyakit itu bergejala, selain ada kuman, juga harus ada sistem imun yang baik untuk bisa merespon dan memberikan gejala. Jadi, teman-teman RSI 1 Yusuf untuk bisa batuk itu harus ada kekebalan tubuhnya, untuk bisa demam, sesak itu harus ada sistem kekebalan tubuhnya gitu. Jadi kalau misalnya pada pasien yang kekebalan tubuhnya itu turun seperti pada pasien diabetes juga kan kadang juga gemuk gitu ya. Terus pada pasien-pasien yang autoimun gitu, karena daya tahan tubuhnya itu memang relatif lebih rentan, kadang gejalanya itu nggak langsung muncul. Tapi perlu kita ingat bahwa kita yang terutama yang tinggal di daerah pemukiman pada penduduk ya, kita memang harus waspada untuk namanya active case finding, jadi menemukan kasus aktif di mana pasien-pasien atau kerabat yang kita ketahui memiliki gejala-gejala seperti di atas, patut memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya pemeriksaannya nih dokter, kan kita harus pasti dong kalau untuk TB itu kan kita harus pasti jangan tiba-tiba cuma batuk biasa doang, karena kan kita sebagai manusia cuma batuk aja nggak mau berobat. Supaya lebih pasti kita harusnya periksa apa nih dokter yang lebih spesifik dalam menangani TB, terutama dengan penyerta yang DM dan autoimun dan lain-lainnya. Kalau untuk menegakkan diagnosis sebenarnya sama ya, tidak ada perbedaan antara penderita diabetes atau non diabetes, autoimun atau non autoimun. Menegakkan infeksi mikroba itu dengan satu menemukan gejalanya dan menemukan mikrobanya penyebab gitu. Jadi kalau misalnya tuberkulosis yang menemukan kumannya gitu ya. Nah, menemukan kuman tuberkulosis itu tidak susah tapi juga tidak gampang gitu ya. Karena perlu kita ketahui bahwa kuman tuberkulosis itu dideteksi dengan pemeriksaan pemeriksaan darah. Nah, dari sini sementara kuman tersebut tumbuhnya itu di daging paru-paru atau alveolus. Jadi sebenarnya kalau misalnya darahnya itu sudah positif, berarti kuman yang di paru-paru itu baik banget. Nah, sehingga istilahnya tumpah-tumpah luber-luber ke situ, ya. Dan ternyata untuk menemukan kuman yang utuh gitu di spesimen darah pasien tidak, kemungkinannya juga tidak tinggi ya, sekitar 10-20% yang hasil pemeriksaan darahnya itu positif. Nah, alhamdulillah puji syukur tuh kita sudah di daerah Indonesia gitu, di kota-kota seperti Jakarta gitu, puskesmas itu memiliki teknologi namanya GenExpert gitu ya, seperti PCR COVID mungkin ya. Jadi sedikit aja materi genetik kuman TB yang ada di sputum atau darah tersebut bisa menimbulkan reaksi positif. Jadi tidak perlu repot-repot menemukan kuman yang utuh gitu. Tapi utamanya kalau misalnya kemungkinan untuk positifnya dari darah itu kecil, berarti susah dong mendiagnosis. Nah, dari Dinas Kesehatan dan juga dari Kemenkes memberikan panduan bagi dokter dan juga tenaga kesehatan untuk bisa menegakkan diagnosis TB walau pada kasus-kasus khusus di mana darahnya itu negatif ya. Misal pasien gejalanya sudah khas, dari faktor resiko ada, dari gambar foto ronsennya itu khas karena tuberkulosis, tidak ada riwayat pengobatan tuberkulosis sebelumnya, berarti pasiennya itu terindikasi penyakit tuberkulosis paru aktif secara klinis secara ronsen. Boleh nggak kita sebagai TB paru diagnostik? Boleh. Boleh nggak kita melakukan pengobatan? Boleh. Tapi kuncinya kan follow up, gitu ya.
perlu diingat prinsipnya teman-teman, kalau misalnya udah ketemu kuman yang positif dari pengecatan atau dari jenis yang positif, berarti kan indikasi minum obatnya mutlak itu dikerjakan. Tapi kalau misalnya dari pemeriksaan kuman tidak menemukan hasil yang positif, maka kita berpatokan pada gejala dan berpatokan pada pemeriksaan di awasan gitu ya. Maka perlu ada penelusuran lebih lanjut. Jadi kita Bapak dan Ibu nanti akan diberikan obat, jangan diberi obat terus udah gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa pengobatan paru itu perlu kontinuitas gitu harus ya. rutin. Pengobatan tidak sebentar, tidak sebentar gitu ya, minimal 6 bulan. Nah, maka untuk kasus-kasus yang misalnya tidak klasik yang kumannya itu tidak ditemukan, setelah didiagnosis TB berdasarkan gejala dan juga ronsen, setelah dikasih obat, gejalanya harus membaik selama 1-2 bulan. Kalau tidak membaik, perlu diperkirakan jangan selesai gitu ya. Nih saya sambil baca di IG ya dokter, ada beberapa nih rekan-rekan kita nih, sahabat kita yang banyak yang mulai bertanya nih. Mari sebelum antusias kita mulai aja ya dokter untuk pertanyaan-pertanyaannya sambil kita ngebahas lagi nanti yang lainnya. Di sini ada pertanyaan dokter, kalau ciri-ciri pada bayi apa ya ini? Sama ya dokter yang untuk ciri-cirinya Kalau TB pada anak itu ya intinya gejalanya sama, tapi setahu saya ada sistem scoring ya, ayah dan bunda, dan anak itu bukan miniatur dewasa, jadi tentu gejalanya tidak selengkap spektrum dewasa, dimana kan anak kecil apalagi kalau di bawah 1 tahun kan mungkin dia tidak bisa ngomong batuk, tidak bisa ngomong demam gitu ya. Gitu salah satu pertanda petunjuk yang cukup penting adalah kalau berat badan anak bapak dan ibu tidak sesuai KNS gitu, sesuai garis gitu ya. Sesuai dengan tubuh kembangnya. Salah satu gejalanya. Terus apa yang penting, kalau misalnya ada kontak erat ya ayah dan bunda, jadi kalau ada kontak erat penderita TB maka baiknya dilakukan pemeriksaan. Nah itu tuh yang penting tuh pemirsa ya. Jadi kalau misalnya di anggota keluarga kita ataupun yang serumah dengan kita atau dekat dengan kita misalnya sudah ada riwayat penderita TB, sebaiknya anggota rekan yang lainnya, anggota keluarga yang lainnya juga screening ya dokter, diperiksa juga, karena untuk mencegah nih, jangan sampai nanti udah terlalu parah penyakit TB-nya yang diderita, padahal bisa dicegah dari awal, dari pertama gitu ya dokter ya. Apalagi sekarang udah canggih ya dokter, sekarang kan juga pemerintah juga kan, Kemenkes juga menegakkan ya bahwa kalau untuk TB yang laten gitu ya, memang ada penderita TB di rumahnya, keluarganya juga bisa, terutama untuk anak di bawah 5 tahun itu tanpa pemeriksaan seharusnya sebaiknya dia melakukan pengobatan TB ya dokter ya. Ya, jika sudah memenuhi kriteria, oh ini jadi ada jadi perlu mungkin nggak semua orang tahu ya, ada terapi namanya terapi pencegah TB. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah tangga itu ada satu penderita TB, maka yang tinggal satu rumah tersebut berhak untuk mendapatkan akses screening ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika dinilai itu bukan tuberkulosis, maka berhak untuk mendapatkan terapi pencegahan TB. Nah, terapi pencegahan TB itu durasi pengobatannya lebih singkat. Minum obatnya tuh lebih jarang, bisa 1 minggu sekali atau seminggu 3 kali tergantung ketersediaan obat-obatan. Iya, jadi kalau keluarga ada riwayat TB, bapak ibunya atau kakek neneknya, kemudian anaknya, atau memang di keluarganya itu dekat, kontak dekat ya bisa itu dilakukan pencegahan dengan terapi ya. Terapi berarti dia minum obat kan, dia minum obat untuk pencegahan supaya dia tidak tertular gitu. Jadi yang pasiennya minum obat TB untuk sembuh, selama pasien tersebut minum obat TB kan ada kontak dengan anggota serumah gitu, ada resiko untuk menularkan ke anggota serumah, mungkin tidak sebesar penularan kalau orang tersebut belum minum obat sama sekali ya ayah dan bunda. Tapi kita tetap ikhtiar dan ada pengobatannya ditanggung oleh pemerintah, dan screeningnya pun juga masuk ke anggaran dari kesehatan misalnya. Nggak usah takut bapak dan ibu. Ayo teman-teman atau sahabat RSIA yang ingin bertanya dengan dokter Gestana dipersilakan, atau mau ketemu langsung dengan dokter Gestana juga bisa. Dokter Gestana ini praktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat
jam 12 sampai jam 6 sore ya. Bisa konsul langsung, banyak pertanyaan, penyakit apapun juga bisa dikonsulkan. Ya sekitar penyakit dalam boleh silakan Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang ingin berkonsul dengan Dokter Destana, kami persilahkan. Nah ini dokter ada yang share juga, dia memberikan pengalaman dari Zahra Queen ya. Aku kena TB kelenjar getah bening, minum obat sampai 9 bulan gitu dokter. Tapi sekarang udah sembuh ya, pastinya udah sembuh. Terima kasih ya untuk sharingnya. Terus ini ada yang mau bertanya dokter, izin bertanya dokter, kalau untuk anak usia 1 tahun bagaimana kita mendeteksi dini anak kita ini terpapar TB atau tidak? Konsepnya sih ayah dan ibu kalau tinggal di daerah padat seperti Jakarta itu sangat mungkin ya untuk terpapar. Tapi perlu kita ingat juga bahwa Tuhan kan menciptakan kita sempurna ya, ada kekebalan tubuh. Tapi memang perlu kita ketahui juga bahwa anak-anak itu kan populasi yang rentan ya, Bu Fani. Kalau misalnya screening itu dilakukan pada orang-orang yang sehat gitu ya, atau tidak ada gejalanya gitu ya, populasi umum. Tapi kalau kita ingin mendiagnosis, ingin mencari tahu, maka kalau untuk anak-anak kita ada namanya gejala-gejala khas ya. Tentunya baik itu demam, batuk, atau berat badan tidak naik gitu ya, growth faltering atau growth retardation itu juga bisa gitu. Terus kalau misalnya anak itu kan dia aktif ya biasanya, apalagi kalau misalnya pasti ayah dan bunda bisa tahu ya, maksudnya bisa mengetahui kira-kira kalau anaknya tidak seaktif biasanya, nafsu makannya baik atau makannya masih oke, tapi kok berat badannya turun, naiknya tuh nggak sesuai dengan kita di KMS gitu. Atau ayah bunda mungkin dapat info gitu, pengasuh dari teman mainnya si buah hati gitu terinfeksi dalam pengobatan, maka boleh sebaiknya gitu ya dilakukan pemeriksaan gitu ya. Nanti memang pemeriksaan itu baiknya sih dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih ya. Tapi kalau misalnya untuk gejala-gejalanya sih utamanya sih karena kita ini negara yang penderita TB-nya itu banyak, maka untuk kelainan-kelainan yang sifatnya itu kronik penahun perlu kita pertimbangkan kemungkinan tuberkulosis. Itu juga yang pada anak-anak yang mengalami perlambatan dari tumbuhnya ya. Ada pertanyaan lagi ini dokter, semoga bisa membantu ya tadi ya pertanyaannya. Atau memang kalau mau lebih akuratnya lagi bisa juga konsultasi ke dokter anak ya dok, biar lebih tahu. Atau misalnya anak memang sudah tergejala TB, sebenarnya kenanya dari orang tuanya yang memang lakukan, atau sebenarnya orang tuanya itu udah kena TB ya dokter ya. Karena masih mungkin dari pihak lain gitu ya. Tapi secara konsep kita dulu mungkin diajari anak itu tidak bisa menularkan gitu ya untuk TB gitu. Jadi penularan TB jadi setiap penderita anak menderita TB itu kita perlu men-tracing gitu, melacak sumber penularannya. Iya, jadi dari orang dewasa. Iya. Ini juga ada pertanyaan dokter. Nah, selamat siang dokter Destana, ingin bertanya, kan pasien TB itu identik dengan tubuh yang kurus ya dok. Namun apakah bisa yang tubuhnya berisi juga terkena TB? Ini dari Gabriel Mayo. Nah iya, makasih Bu. Selamat siang. Jawabannya adalah bisa ya. Jadi tuberkulosis itu bisa menginfeksi siapapun tanpa pandang bulu ya. Gitu. Tapi apakah bergejala atau tidak gitu, semua tergantung dari kekebalan tubuh saat itu, dan ditambah kuman tuberkulosis itu bisa dorman ya Ibu. Jadi bisa menginfeksi sekarang, tidak sembuh tuntas oleh kekebalan tubuh, kemudian istilahnya bersarang berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian pada saat satu kondisi di mana kumannya itu aktif, dia bisa menimbulkan penyakit gitu. Nah penyakitnya itu kadang tidak sebadan, tapi organ spesifik gitu ya. Misal kalau mata pandangannya berkabut gitu, pas dilihat kok kayak katarak, ternyata cairan matanya keruh oleh tuberkulosis gitu. Misal tuberkulosis saluran kemih gitu ya, jadi pipis itu susah, jadi ternyata ada perlengketan akibat kuman tuberkulosis gitu. Nah kalau misalnya gejala itu sebenarnya sama aja ya, mau itu orang gemuk atau orang kurus itu nggak ada masalah, nggak ada perbedaan
apakah yang gemuk atau berisi itu lebih bagus? Ya tidak juga, itu banyak juga orang yang istilahnya badannya gemuk menderita TB kemudian berat badannya turun drastis, tapi rata-rata kalau badannya gemuk dia lebih awas ya terhadap kondisi tubuhnya. Jadi kalau berat badan turun drastis padahal nggak dia ketat, mungkin dia akan kenapa ya gitu, dia kan lebih cepat berobat ke dokter ketimbang mungkin orang yang memang berat badannya ideal atau memang secara alamiah dia memang kayaknya langsing gitu ya, terus dia kok nggak tambah-tambah gitu, mungkin orang berpikir oh ya biasa kali ya. Begitu ya, Ibu Gaby. Ini ada pertanyaan dari bapak-bapak nih. Izin bertanya dokter, jika TBC telat terdeteksi, apa risikonya ya dokter? Terus apa pengobatannya jadi lebih lama daripada yang sudah cepat terdeteksi? Terima kasih ya pertanyaannya. Siap ya, pertanyaan bagus. Jadi kalau TB telah terdeteksi, resikonya apa? Resikonya dia akan menularkan ke orang-orang sekitar gitu ya. TB itu kadang udah bisa menular, tapi gejala paru-parunya tuh belum ada gitu ya. Intinya yang bisa menular tuh TB pari ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau TB-nya di cara mata ya nggak bisa menular gitu. Kan nggak mungkin menular dari tatapan pandangan mata tuh nggak mungkin gitu ya. Belum bisa gitu ya. Terus kalau TB-nya ada di kelenjar gitu ya kan yang nggak menular juga gitu ya. TB itu kuman yang membutuhkan oksigen untuk hidup gitu ya, makanya dia terutama tuh di paru-paru. Tapi di organ lain pun dia juga bisa beradaptasi karena kita kan juga menggunakan oksigen untuk hidup sehari-hari gitu ya. Resikonya apa kalau misalnya telah terdiagnosis ya, resikonya ya TB-nya itu bisa aja menyebar ke organ lain, jadi tidak terbatas hanya di paru-paru saja. Nah makanya kadang gitu, bukan kadang ya, secara aturan gitu ya, pedoman gitu, kalau misalnya kita menemukan tuberkulosis tidak sengaja dari tempat lain, bisa di kelenjar, bisa di cairan perut, bisa di cairan urin, kita harus pasti akan di ronsen gitu, dilihat fokus di paru-parunya ada nggak. Kalau fokus di paru-parunya nggak ada ya berarti pasien itu menderita TB ekstra paru. Nah TB paru sama TB ekstra paru perbedaannya apa? Di durasi pengobatan. TB paru, TB tuberkulosis paru-paru yang terbalut kena pertama kali, nanti akan ada pemeriksaan kekebalan kumannya. Begitu kumannya itu masih sensitif atau masih rentan dengan obat yang lini 1 lini pertama, maka akan diberikan obat lini pertama selama 6 bulan. Cukup. Ya. Kalau misalnya TB-nya itu paru, tapi kumannya itu kebal terhadap salah satu pengobatan, maka pengobatannya ke modifikasi gitu. Bisa lebih dari rata-rata kan lebih dari 6 bulan atau 9 bulan, tergantung dari kesembuhan pasien gitu ya. Tapi memang kasus-kasus yang kuman tuberkulosis resisten itu sebenarnya tidak sering, tapi bukan tidak jarang juga gitu ya. Ada beberapa kasusnya. Tapi kalau misalnya durasi pengobatan yang paling lama itu terutama pada organ-organ yang istilahnya vaskulasi pembuluh darahnya itu kurang oke, seperti tulang belakang. Yang lama ya? Bisa sampai 2 tahun gitu. Nah kan pengobatannya minimal 6 bulan. Itu masih bisa diperpanjang sampai berapa lama kalau seandainya kumannya itu masih kebal? Kalau kumannya kebal sih ada. Jadi kalau misalnya kenapa pengobatan itu 6 bulan gitu ya, sebenarnya penjelasannya adalah pengobatan 6 bulan itu karena kuman kita ingin membunuh sebanyak-banyak kuman dalam waktu 6 bulan tersebut gitu. Kenapa 6 bulan? Karena dari penelitian sudah dikerjakan beberapa metode antara 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dari yang minum tiap hari, seminggu 3 kali atau gimana. Ternyata sampai detik ini yang paling efektif adalah minum setiap hari selama 6 bulan untuk kasus tuberkulosis paru saja yang infeksi pertama atau infeksi berulang tanpa ada komorbid diabetes, yang kuman itu masih sensitif dengan regimen pengobatan standar gitu. Nah kalau misalnya pasiennya itu ternyata kan amat sangat mungkin yang ngasih penyakit itu bukan ya, kadang gitu selama praktek itu setelah awal pengobatan dia responnya bagus, tapi ternyata sampai bulan ke-6 di masa akhir pengobatan muncul lagi keluhan gitu. Ternyata ronsennya berubah lagi, maksudnya ada perburukan gitu. Maka kita perlu berpikir, oh ini
tidak hanya kuman TB paru sensitif obat. Mungkin ada resistensi yang terbentuk selama pengobatan gitu, atau pasiennya itu di dalam kuman tubuhnya ada 2 kuman yang sensitif dan resisten. Jadi yang pertama kali terdeteksi yang keikut dalam sekutum atau dahaknya itu yang kuman yang sensitif terhadap pengobatan. Nah maka kuman yang sensitif itu sebagian besar mati, tapi kuman yang resisten itu masih ada dan berkembang biak gitu. Nah itu makanya pentingnya untuk follow up yang rutin gitu, untuk memastikan bahwa oh ini sudah 6 bulan itu apakah memang bisa diselesaikan atau ada kondisi-kondisi khusus yang memang tidak semua pasien itu mengalami, sehingga mempertimbangkan untuk obatnya perlu ditambah atau obatnya perlu diganti di masa akhir pengobatan. Tapi itu obatnya tetap akan ada ya dok? Obat itu ada, di Indonesia ada. Nah kalau sekarang nih dokter kan pengobatan 6 bulan kayaknya lama banget ya. Gimana kalau kita sebagai manusia kan suka lupa minum obat, atau kadang bosen nih minum obat, jadinya nggak teratur minum obatnya. Apakah itu akan memburuk kondisi? Akan memperburuk kondisinya dengan ini itu? Terus pengobatannya gimana tuh? Apakah lanjut terus pokoknya minum terus, atau harus ulang lagi? Ini supaya para pemirsa juga, sahabat-sahabat juga tahu, oh ternyata kalau udah kena TB kita harus minum obat, harus komitmen, harus konsisten benar 6 bulan. Kalau tidak, seperti apa dok? Kalau pengobatan tidak tuntas itu resikonya satu, kumannya tidak mati sempurna, tidak mati seluruhnya gitu ya. Dan kuman yang bertahan pada akhir pengobatan itu kan bisa dorman dan bisa aktif lagi, atau kuman tersebut bisa membentuk kemampuan untuk menangkal aktivitas obat. Jadi kemungkinan kalau misalnya timbul gejala-gejala lagi di beberapa tahun kemudian, kumannya itu udah berbeda watak ya pada ibu gitu ya. Jadi satu ada resiko resistensi, yang kedua tentu resiko penyakitnya tidak tuntas ya. Jadi kalau saya bilang paru-parunya itu pengobatannya itu tidak selesai, atau pengobatannya begitu perbaikan 2 bulan 3 bulan hilang gitu, ternyata keterlibatan ronsennya itu cukup berat gitu ya. Jadi kadang ada ronsennya itu jelek, nggak gitu bagus gitu ya, tapi dengan pengobatan keluhannya membaik tapi ronsen belum membaik gitu, maka itu akan berpengaruh ke kapasitas fungsional. Jadi ada namanya penyakit-penyakit sindroma obstruksi saluran nafas akibat TB setelah pengobatan TB gitu ya. Nah SOP itu cukup menderita ya bapak dan ibu, jadi aktivitas sedikit itu sudah sesak gitu. Nah salah satu tujuan pengobatan teratur itu adalah untuk mencegah resistensi, mencegah sequel atau gejala sisa dari penyakit tuberkulosis tersebut. Nah terus kalau misalnya bapak ibu lupa minum gimana? Kalau lupanya kayak sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya, tidak perlu didouble. Jadi kalau misalnya sekarang hari ini hari Kamis, saya lupa minum, besok double dosis tidak perlu. Minum aja dosis itu, cukup disampaikan pada dokter atau tenaga kesehatan yang mencatat dosis obat ibu supaya sinkron gitu ya. Ngomong aja terus terang nggak akan ada yang marah kok gitu. Jadi paling nanti mundur sehari 2 hari tergantung dari dosis obat yang berapa banyak yang telat gitu ya. Tapi kalau telatnya itu lebih dari 1 minggu atau lebih dari 2 minggu, perlu kita pertimbangkan. Kalau misalnya ibu baru minum obat 3 minggu atau 1 bulan tapi udah lupa 1-2 minggu, maka perlu dipertimbangkan untuk obatnya diulang dari awal gitu. Semakin seru ya dokter Tias, karena memang jelasinnya sangat jelas banget. Ada pertanyaan lagi nih dokter dari Ibu Nova. Selamat siang dokter, izin bertanya, melalui apa saja TB itu bisa menularkan kita, dan bagaimana kita bisa tahu kalau orang itu kena TB? Terima kasih Ibu Nova untuk pertanyaannya. TB itu menular lewat droplet atau cairan ngomong gitu ya, muncrat gitu gitu ya bapak dan ibu ya. Dan kalau misalnya kuman itu keluar dari jalan nafas seorang pasien gitu ya, kuman itu tidak bertahan lama juga gitu ya, dalam waktu beberapa jam dia bisa inaktif gitu, terutama kalau sirkulasi udaranya bagus, oke, kena matahari pun oke gitu. Jadi yang bisa menularkan kuman TB itu hanya penderita TB dewasa
dan TB-nya itu TB paru-paru ya. Jadi kalau TB-nya kelenjar, TB mata, tatapan mata itu tidak bisa menularkan gitu ya. Sentuhan tangan juga tidak bisa gitu ya. Terus bagaimana cara kita mengetahui oh ini sakit TB gitu ya. Ya kita juga perlu menghilangkan stigma-stigma kamu berat badannya nggak naik, kamu cacingan, kamu tuberkulosis, yang nggak gitu juga gitu ya. Tuberkulosis paru itu gejalanya tuh khas gitu ya, batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun atau batuk darah gitu Lebih spesifik ya, batuk darah, batuk berdahak, keringat, atau keringat di malam hari gitu ya, cuaca dingin tapi orangnya keringetan terus gitu ya. Tentu pasti juga tidak semua penyakit itu, tidak semua orang tuh gejalanya tuh khas gitu, tapi sebagian besar gejalanya seperti itu gitu ya. Ya, begitu ya, Ibu. Ini ada pertanyaan lagi, sebenarnya bukan pertanyaan dan pernyataan ini. Dokter izin bertanya, apakah semua TB menular, Dok? Tidak ya, tadi dokter sudah jawab tidak. Yang menularkan itu adalah TB paru-paru. Terus dia di sini juga ngasih nih pengalaman atau pendapat nih, Dok. Dulu teman saya ada yang punya TB khusus, Dok. Tapi katanya tidak menular. Sebenarnya memang tidak menular karena gejalanya beda gitu. Dan kalau menular pun kan dari mana gitu. Iya, bisa. Terima kasih ya Ibu Citra untuk pertanyaannya sudah terjawab dan juga pengalamannya bersama temannya yang memang menderita TB. Jadi kita juga nggak perlu takut kalau tetap berhadapan dengan orang-orang yang penyakit TB ya dokter ya. Karena kan penularannya tadi teman-teman sudah tahu semua. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Selamat siang Dokter Destana, apa ada cara efektif untuk kita mengeluarkan dahak yang sesuai dengan yang diperlukan untuk diperiksa? Karena ada pengalaman disuruh periksa dahak tapi susah dikeluarkan atau tidak bisa diperiksa akhirnya. Ya, pemeriksaan dahak itu nanti ada namanya screeningnya Ibu ya. Jadi kita akan menentukan apakah itu dahak atau itu liur gitu ya. Dari pemeriksaan kasat mata atau pemeriksaan mikroskopik kita bisa menilai gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan dahak? Dahak itu paling banyak itu di pagi hari ya, Bapak Ibu bangun tidur gitu keluarin dahak gitu. Atau kalau misalnya dahaknya susah keluar bisa dibantu dengan obat pengecer dahak atau dengan inhalasi dengan larutan salin yang pekat gitu, tujuannya untuk merangsang pembentukan dahak gitu. Tapi kalau misalnya dahaknya susah keluar gimana gitu ya, balik lagi Bapak dan Ibu, gejalanya masuk nggak ke gejala tuberkulosis paru. Kalau gejalanya masuk, pasiennya beresiko ada sakit gula atau lagi pengobatan kanker atau ada pasien autoimun dalam terapi penekan daya tahan tubuh gitu ya, makanya kita perlu curiga. Nah, kita perlu buktikan apakah itu cuma TB atau infeksi tuberkulosis paru atau tidak. Kita bisa menggunakan metode lain, misal ronsen gitu, atau di beberapa rumah sakit gitu bisa melakukan tindakan bronkoskopi teropong paru untuk membilas saluran nafasnya untuk mendapatkan sampel, istilahnya sampel dahak yang tersebar di paru di saluran paru-parunya. Itu juga dapat digunakan sebagai terapi pengganti dahak. Media sampel pemeriksaan selain dahak. Nah dokter, maksudnya kan sekarang kita kan pasti sudah tahu ya. Dan sekarang untuk kita nih yang khususnya punya penderita penyakit apa saja dok yang hubungannya dengan penyakit dalam yang sekiranya bisa diperiksakan untuk pemeriksaan TB ini. Misalnya kan saya tahu sekarang DM ya, penderita DM sebaiknya di screeningkan TB-nya mulai dari sekarang. Terus penderita apa lagi ya? HIV kan sudah pasti ya, kita akan lakukan screening. Nah selain itu penyakit-penyakit apa saja yang bisa kita screeningkan dari sekarang gitu loh, sesuai dengan penyakit dalam yang ada di Indonesia itu. Kalau untuk dari pedoman sih yang ada baru 2 itu aja sih ya Bu ya. Tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, misal untuk misal sekolah atau misal ada keterangan surat keterangan bebas TB kalau kita mau pergi sekolah atau bekerja ke negara tertentu gitu. Karena orang sehat tuh perlu di screening ya, karena misal mau kerja di luar negeri dan tujuannya itu mewajibkan penderita orang yang berkunjung dari negara Indonesia, negara endemis TB gitu ya, perlu dapat surat pernyataan dari tenaga kesehatan terkait gitu bahwa pasien ini bebas tuberkulosis.
Itu kalau dari segi penyakit. Nah, Dan- kalau dari kita nih yang sehat, tidak punya gejala apa-apa, kira-kira bagaimana ya supaya kita tahu nih kita penderita TB atau tidak? Karena kan memang ada TB juga yang memang tidak kelihatan gejalanya. Tapi sebenarnya saya pengen tahu nih, saya tidak paham apakah kita kan dengan sehat tidak bisa mengeluarkan dahak, harus periksa dahak, atau dengan ada screening yang lain selain pemeriksaan dahak atau ronsen. Kalau pemeriksaan dahak dan ronsen karena itu memang fasilitasnya terbatas ya, dan ronsen juga kita harus mempertimbangkan risiko radiasi ya Bapak dan Ibu. Jadi memang awalnya selalu dari gejala dulu. Jadi kalau sehat walafiat enggak, tidak perlu untuk khawatir, itu tidak perlu khawatir. Dicegah aja ya dengan menggunakan masker. Kalau misalnya deket sama orang yang batuk lah, pokoknya orang batuk nggak hilang-hilang, kita yang harus mencegah diri sendiri ya. Atau kita nganterin lah, minimal kita nganterin orang yang sakit itu untuk berobat, memeriksakan ini. Atau kalau kita pengen pergi ke daerah tertutup, misal komunitas, tempat-tempat komunitas atau acara-acara ada hajatan gitu ya, mungkin kita perlu mungkin kalau misalnya lagi nggak fit gitu ya, nggak usah memaksakan diri untuk ke acara gitu ya. Gitu, Kalau misalnya ada risiko pasti ada akan risiko ada. gitu ya. Kalau menggunakan masker, dokter, yang menggunakan masker itu kita yang sehat atau yang sakit seharusnya? Masker tuberkulosis itu dicegahnya dengan penggunaan masker N95 ya Bu ya. Harusnya. Tapi memang ada banyak faktor lingkungan yang membuat penularan tuberkulosis itu tidak semudah itu ya Bapak dan Ibu, meskipun memang negara ini memang endemis atau penderita TB-nya itu banyak gitu ya. Kita negara tropis gitu, kayak hampir jarang ya yang tempat kita tinggal tuh nggak ada ventilasinya gitu. Jadi banyak faktor lingkungan di Indonesia ini yang membuat istilahnya membantu supaya penularannya itu tidak mudah gitu. Dan lagi kalau misalnya paparan singkat gitu ya, resiko penularannya itu ada, tapi resiko sakitnya itu kecil kalau paparannya singkat. Itu butuh waktu juga gitu. Dan kita kan udah ada kekebalan tubuhnya sendiri. Nah dokter, ini kan baru 2 tadi dokter bilang ya, penyakit yang bisa mengarah ke TB juga. Gimana kalau dengan orang yang menderita sakit asma dok? Asma itu salah satu tidak yang berisiko, maksudnya salah satu yang bagian dari yang harus dilakukan screening TB juga. Sebenarnya untuk screening TB karena kita semua itu beresiko gitu, maka begitu ada gejalanya kembali lagi ke gejala klinis gitu. Kalau gejala klinisnya itu sesuai, dapat kita pertimbangkan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut dengan pemeriksaan tambahan. Tapi kalau penderita asma seperti penderita sakit paru-paru lainnya, resiko tertular dan resiko terinfeksi lebih tinggi gitu. Tapi apakah perlu paranoid atau gimana? Ya seperti ya telah menggunakan terapi inhaler pengendali reliever dan juga untuk kontrolnya. Kalau misalnya ada keluhan batuk yang tidak berhenti, berat badan turun, berkeringat, ya patut memeriksakan atau menceritakan ke dokter tempat Bapak dan Ibu kontrol untuk terapi asmanya rutin. Dok, berbahaya tidak kalau TB tidak diobati? Ya intinya sih penyakit infeksi itu bisa menimbulkan kecacatan ya Bapak dan Ibu ya. Ada gejala sisa gitu. Memang tidak semua penyakit itu akan berakibat fatal karena ada kekebalan tubuh. Nah yang kita khawatirkan itu adalah kalau ibu atau bapak sembuh sendiri dengan gejala sisa, gitu ya. Kita pengennya sembuh sempurna seperti sedia kala ya. Kalau misalnya tidak diobatin, takutnya itu masuk ke ada gejala sisa atau ada cedera-cedera di organ-organ gitu. Contohnya kalau kena ke mata, pandangannya kabur, keruk gitu, nggak bisa ngelihat dengan jelas gitu ya. Terus paru-parunya rusak sebagian, lurus sebagian atau hancur sebagian, maka nggak bisa aktivitas yang berat lagi, capek gitu ya. Sesak mungkin bisa jadi ya. Terus kalau misalnya untuk anak mungkin resikonya
mungkin tidak semudah itu untuk mengejar ketertinggalan dari kenaikan berat badannya gitu ya. Jadi kalau tanya boleh nggak sih dientengkan, ya tidak boleh yang mengentengkan penyakit dalam badan ibu, tapi meskipun memang ada banyak faktor baik itu medis ataupun non medis yang menentukan apakah seseorang akan mengalami resiko kematian akibat penyakit atau resiko kecacatan. Tapi utamanya adalah berobat begitu gejalanya masuk, terus pengetahuan dari bapak dan ibu yang memadai mengenai gejala-gejala TB. Karena kan kalau ibu nggak tahu gejalanya, ya gimana cara mau nyuruh seseorang berobat gitu kan? Kalau misalnya lingkungannya nggak cukup familiar dengan gejala-gejalanya gitu. Masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak, sahabat RSI Santo Yusuf? Kalau seandainya masih belum puas dengan jawabannya Dokter Destana Andru ini, silakan langsung aja datang ke RSI Santo Yusuf. Dokter ini praktek setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Silakan Anda kumpulkan pertanyaan-pertanyaan terkait apa saja tentang penyakit dalam, bisa dikonsulkan langsung ke Dokter Destananya langsung gitu. Nah ini dokter, karena kita sudah pada pertanyaannya sudah dijawab semua, teman-teman mungkin sudah merasa puas dengan jawaban dokter. Ada nggak pesan-pesan yang dokter ingin sampaikan ke sahabat kita di RSIA ini? Entah pesan terkait penyakit, entah saran, atau gimana supaya bisa konsultasi sama dokter, silakan dokter disampaikan. Baik. Jadi intinya sih tuberkulosis itu bukan penyakit aib ya, siapapun bisa terkena gitu ya, mau dari latar belakang sosial ekonomi manapun gitu ya. Tapi kita perlu tahu, ingat bahwa ada jargon TOSDD ya, temukan, obati sampai sembuh gitu ya. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah temukan ya, mungkin obati sampai sembuh itu tanggung jawab dari pasien dan juga keluarga pasien dan juga tenaga kesehatan. Tapi kalau temukan tentu ada kontribusi dari lingkungan ya gitu ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu minimal paham gitu ya, tidak mendiskreditkan. Jadi kalau misalnya oh kamu batuk TB kali, jangan diejek-ejek, jangan digoda-godain gitu. Oh iya, baiknya kamu berobat saja biar sembuh. Pengobatannya itu gratis ya, obat-obatannya itu gratis gitu ya Pak ya gitu. Dokter paru untuk penyakit dalam itu sudah tersebar banyak di Jakarta ini. Terus pemeriksaan gen ekspor juga tersebar di berbagai puskesmas, pemeriksaannya juga gratis nggak bayar. Hasilnya pun ya cepat gitu, relatif cepat gitu. Jadi sekarang ya menurunkan angka penyakit TB itu tanggung jawab kita semua dan bisa dikerjakan bersama-sama. Iya, begitu ya teman-teman. Luar biasa pembicaraan kita pada siang hari ini. Terima kasih Dokter Destana Andru untuk waktunya yang bisa diberikan kepada kita semua. Suatu ilmu yang baru bagi kita semua tentang TB. Nanti kita akan bertemu lagi di IG Live berikutnya dengan Dokter Destana Andru dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit dalam lainnya yang pastinya akan lebih seru lagi. Nah, sekian IG Live dari kami, Rumah Sakit Ibu dan Anak Santo Yusuf. Nanti kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya yang akan lebih seru lagi. Saya Yovani mohon mundur pamit, dan juga Dokter Destana Andru mohon pamit. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Sampai jumpa, selamat siang. Sampai jumpa, selamat siang.